Ya, lalu begitu deh. Untuk ini kan sih kasih sama ibu apa yang tadi kamu itu dari kasih saya yang tadi itu kan harus yang tapi apa sih? Hah? Nanti di keluarga sana di komputer itu di komputer mas sih maksudnya di sih udah ya usah itu. Mana hitam? Di situ. Salam. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat HKP Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan masih dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban dan pertemuan berat saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Kepada jemaat yang telah memberikan perhatian kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa dalam hati kita. Berdoa dimulai. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui pujian jemaat nomor 84 ayat 1 dan 3. Salam.
nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalannya bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, berialah di hadapannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu, janganlah tinggalkan kami, bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus Anak-Mu. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui Jemaat nomor 274 ayat 1. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut mengurus bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh, jangan berzina, hukum yang kedelapan, jangan mencuri, hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ikulah buk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab buk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1. Mazmur 89 ayat 1 sampai dengan 9. Marilah kita baca secara responsorial. Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Nyanyian pengajaran Etan orang Esrahi. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun.
siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi? Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 338 ayat 1 dan ayat 3. Ayat 3 kita baca berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta jemaat bagi kita pada hari ini Minggu 15 Desember 2024. Topik Dakotan Asininoha Romo Bidebata, yang dalam bahasa Indonesia engkau beroleh kasih karunia Allah. Satu, nama minggu kita hari ini Advent ketiga. Dua, statistik baptisan. Pada hari Kamis 26 Desember 2024 atau pesta Natal kedua, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak. Kepada orang tua yang hendak membawa anaknya ke dalam baptisan kudus, agar mendaftar ke sekretariat gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran jika sudah ada. Bagi yang bukan anggota jemaat HKBP Makassar, agar membawa surat keterangan dari gereja asalnya. 3, Dewan Koinonia. 4, Dewan Bakturia. 5, Dewan Diakonia. Gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. 6, Kesekretariatan.
kita mengantarkan persembahan ke depan altar amplop untuk pos pelayanan Parepare. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan. 8. Pengumuman. A1. Pelayanan diakones. Pada hari ini Minggu 15 Desember 2024, Diakones Elvina Murusinaga, Diakones HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan, melayani firman Tuhan di Gereja HKBP Tamaruna. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. A2. Paduan suara di pos pelayanan Goa. Pada hari ini Minggu 15 Desember 2024, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Remaja. Ibadah masuk pukul 18.00 WITA. A3. Kor wilayah yang melayani di ibadah Minggu. Pada hari Minggu 22 Desember 2024 yang akan datang, Kor wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah Kor wilayah Roma. A4. Rapat kuliah. Pada hari Minggu 22 Desember 2024 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan rapat kuliah untuk menetapkan program dan anggaran Gereja HKBP Makassar untuk tahun 2025. Dimohon kepada 1. Majelis, 2. Seksi-seksi kategorial, 3. Jemaat yang akan dihubungi situa wilayah masing-masing sebanyak 3 orang per wilayah untuk menghadirinya. Rapat akan dimulai setelah selesai ibadah Minggu atau pukul 11.00 WITA sampai dengan selesai. Tempat gedung Gereja Bahasa Batak. A5. Tokripe untuk pesta huria. Berhubungan sampai saat ini masih ada jemaat yang belum memberikan tokripe untuk pesta huria. Bersama ini dihimbau kepada jemaat yang belum memberikannya untuk segera menyampaikannya melalui majelis wilayah masing-masing. Adapun tokripe yang disepakati panitia adalah minimal Rp200.000 per keluarga. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. A6. Jadwal kebaktian Pesta Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 HKBP Makassar dapat kita lihat di warta kita masing-masing. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur MC Matupang KR Boru Simanjuntak. 2. Inang Nyonya Situa B Banjarnahor JG Boru Manulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Amang Aha Manurung. 5. Inang Nyonya W Naibaho KR Boru Pasaribu. 6. Inang Nyonya EJ Sitorus C Boru Panjaitan. 7. Inang Nyonya MP Silitonga F Boru Samosir. 8. Inang Nyonya Situa AT Simanjuntak SLN Boru Sihaan. 9. Inang Nyonya V Silaban R Boru Pakpahan. 10. Amang H Sitorus Pane. 11. Amang Situa Dr. Andes TS Kuta Barat. 12. Inang Nyonya GH Siregar ED Boru Batuara. 13. Inang Nyonya Sitanggang N Boru Kuta Barat. 14. Amang SPP Pasaribu. 15. Inang Nyonya Situa SS Yanipar H Boru Situmorang. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang berulang tahun dari tanggal 9 Desember sampai dengan 15 Desember 2024. Maaf kami ralat, ini mungkin dari tanggal 15 Desember sampai dengan 22 Desember 2024. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa itu ada 9 orang.
ulang tahun pernikahan ada 4 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian gereja dan jadwal pemakaian Soko Talenta dan gedung sekolah minggu dapat kita lihat di warta kita masing-masing. Demikian daftar Tok Ripe yang memberikan untuk pesta huria dapat kita lihat di bilik kita masing-masing, sudah ada yang berwilayah. Demikian untuk laporan keuangan dapat kita lihat di warta kita masing-masing. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita puji Tuhan melalui Pimpin Jemaat nomor 82 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan.
kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan dilahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sahabatmu itu, dia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, sebagaimana yang sudah kita baca di dalam firman Tuhan di dalam minggu ini, menjelaskan kepada kita bahwa tentang pemberitahuan Tuhan melalui malaikat bahwa Maria akan mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kalau dikatakan kasih karunia anugerah, maka itu adalah pemberian daripada Allah yang besar. Sesuatu yang tidak layak untuk kita terima, tetapi Allah melayakkan kita untuk menerima itu dari Tuhan. Itulah yang dinamakan dengan anugerah atau kasih karunia. Kita tidak layak, tetapi Tuhan layakkan kita untuk menerimanya. Kalau kita memperhatikan apa kasih karunia yang diterima oleh Maria di dalam nas kita ini, dikatakan bahwa ada sesuatu yang sangat khusus, kasih karunia yang sebenarnya tidak dimiliki oleh orang-orang lain selain daripada dimiliki oleh Maria itu sendiri. Kalau di ayat 42 kita dapat membaca bahwa Maria itu dikatakan adalah perempuan yang paling berbahagia di antara semua perempuan yang lahir di muka bumi ini. Ia adalah perempuan yang paling berbahagia, perempuan yang diberkati di antara semua perempuan. Kenapa? Karena melalui dialah Mesias, Sang Juru Selamat, yang sudah dinanti-nantikan oleh umat Israel itu pada akhirnya datang. Bahwa melalui Marialah maka Allah datang ke dalam dunia ini melalui rahim daripada Maria. Maka itu adalah sebuah kasih karunia. Itu adalah pemberian yang sangat berharga yang bisa diterima oleh Maria di dalam kehidupannya. Kalau kita membayangkan seberuntung apa Maria, siapa Maria sehingga dia harus Tuhan pakai. Tetapi itulah anugerah yang Tuhan berikan kepada Maria. Maka dikatakan dia memperoleh kasih karunia. Dia adalah orang yang berbahagia. Dia adalah orang yang paling diberkati di antara semua wanita, di antara semua perempuan. Karena melalui rahim dia, Allah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mendalami teks ini dan kita membaca kepada ayat-ayat selanjutnya, sebenarnya ketika Maria mendapatkan berita ini dari malaikat tadi, ada perasaan yang campur aduk di dalam diri dia. Ada perasaan senang, ada perasaan takut, tetapi ada juga perasaan yang sangat membingungkan bagi dia tentang
berita ini. Kenapa? Kalau kita perhatikan, Maria itu bisa tentu akan senang. Kenapa dia senang? Karena dia mengalami sebuah pengalaman spiritual. Dia ditemui oleh malaikat Tuhan. Tentu itu adalah sebuah pengalaman spiritual yang sangat berharga di dalam kehidupannya. Ketika ada malaikat yang menjumpai dia dan memberitahukan bahwa melalui dia Mesias yang dinanti-nantikan itu akan datang. Ya tentu itu akan membuat dia senang. Dia senang, ada pengalaman spiritual yang dia rasakan. Dia bertemu dengan malaikat Tuhan dan dia dikatakan melalui dia akan lahir Mesias, Sang Juru Selamat. Tetapi kemudian ada juga pastinya perasaan dia adalah perasaan yang takut. Kenapa takut? Kenapa? Karena memang dia akan hamil. Dia akan hamil. Kenapa? Dia mengandung padahal dia belum menikah. Dia hamil padahal belum menikah. Hamil di luar nikah itu adalah dosa perzinahan. Maka tentu dari segi agama, maka dia akan bisa mendapatkan hukuman dari agama. Kemudian ketika dia hamil, tentu keluarganya akan sangat malu. Tentu itu ada perasaan dalam diri dia. Bagaimana ketika aku nanti hamil? Apa kata orang? Kira-kira seperti itu. Apa yang akan dilakukan oleh imam-imam kepada saya ketika mereka tahu saya hamil? Padahal belum menikah, dia masih sampai bertunangan saja dengan Yusuf. Tetapi kemudian ada juga perasaan bingung. Bingungnya di mana? Ya tentu secara logika, dia sebagai seorang manusia, Maria sebagai manusia, tentu dia akan berpikir bagaimana mungkin dia hamil, kan gitu loh. Bagaimana caranya aku bisa hamil sementara dia adalah seorang perawat? Jadi tidak masuk akal logika, kan? Tanpa ada benih laki-laki, bagaimana mungkin dia akan bisa hamil? Tentu itu juga akan ada membingungkan di dalam pikirannya, di dalam kepalanya. Bagaimana mungkin dia bisa hamil? Bagaimana caranya? Dia belum menikah. Nah tentu pikiran-pikiran yang seperti inilah yang terjadi di dalam perasaan daripada Maria ketika mendengarkan berita dari malaikat-malaikat tadi. Nah baru kemudian kalau kita membaca Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau dibaca ayat 39 sampai dengan seterusnya, kita akan melihat di situ. Baru selang beberapa waktu kemudian dikatakan. Selang beberapa waktu kemudian ketika Maria bertemu dengan Elizabeth, disitulah Maria baru benar-benar tersadar bahwa ternyata apa yang dia dengarkan itu dari malaikat itu adalah sebuah berita sangat besar dalam hidupnya. Itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Dan kemudian kita membaca ada nyanyian pujian daripada Maria. Kemudian dia bernyanyi, dia memuji Tuhan karena kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada hidupnya, bahwa dia menjadi perempuan yang diberkati di antara semua perempuan, karena melalui dia Allah akan datang ke dalam dunia ini. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan, kita tafsirkan pada saat ini. Kemudian kita akan melihat apa yang menjadi renungan bersama bagi kita melalui teks kita ini. Kita kembali ke nama minggu kita. Minggu ini kita memasuki minggu Advent dan Advent yang ketiga. Sebagaimana sudah dijelaskan di minggu-minggu Advent sebelumnya, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa minggu Advent itu mengingatkan kita kembali. Masa Advent itu adalah untuk menyegarkan kembali iman kita kepada Tuhan tentang penantian kita akan kedatangan Tuhan kembali ke dalam dunia ini. Masa Advent kita mengingat bahwa Allah yang akan datang kembali ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang percaya, dan Tuhan menyediakan bagi kita kehidupan yang kekal. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam iman kita
persoalannya adalah tidak semua orang percaya akan hidup yang kekal itu. Tidak semua manusia percaya akan adanya surga. Tidak semua orang percaya bagaimana ceritanya Yesus itu datang ke dalam dunia ini untuk menghakimi. Tidak dapat logika manusia. Sebagian orang tidak percaya akan adanya hidup yang kekal. Ada orang yang mengatakan bahwa hidup yang kekal itu hanyalah sebuah khayalan yang diungkapkan oleh agama. Ada orang yang mengatakan bahwa hidup yang kekal itu hanya penghiburan, hanya candu yang diberikan kepada jemaat supaya mereka tetap tenang-tenang saja di dalam pergumulannya. Banyak orang tidak percaya adanya surga. Banyak orang yang tidak percaya akan hidup yang kekal. Tetapi kita kembali di minggu Advent yang ketiga ini, kita mau diarahkan firman Tuhan. Ada orang yang mengatakan bahwa tidak dapat menerima tentang surga, tidak dapat menerima kehidupan yang kekal. Kenapa? Karena tidak dapat masuk logika manusia. Tidak dapat logika manusia bagaimana ada hidup yang kekal. Tidak dapat logika manusia bagaimana ada langit dan bumi yang baru nanti, bagaimana itu surga. Maka ada orang yang berkata, siapa yang sudah pernah datang dari surga untuk menceritakan tentang surga sehingga kita percaya surga. Tetapi tentunya kita memiliki mengimani melalui Yesus Kristus. Dia yang datang dari surga, dia menceritakan tentang surga dan kita percaya tentang surga. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, melalui nas inilah kita mau diingatkan, kita mau dikuatkan bahwa tentang iman kita, pengharapan kita tentang hidup yang kekal, tentang surga itu, firman Tuhan inilah memberikan kepada kita sebuah penubuhan iman untuk tetap kita teguh, untuk kita tetap teguh menanti kedatangan Tuhan Yesus di dalam hidup kita ini, untuk memberikan kepada kita hidup yang kekal itu. Dan itulah jawaban yang mau Tuhan sampaikan melalui nas kita ini, sebagaimana dikatakan ayat 37 di sini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itulah jawaban yang firman Tuhan sampaikan bagi kita. Apa yang tidak mungkin Tuhan bisa lakukan di dalam hidup ini? Tidak ada yang mustahil Tuhan lakukan di dalam kehidupan ini. Karena pekerjaan Tuhan, perbuatan Tuhan melampaui akal dan pikiran manusia. Sehingga kalaupun ada orang yang tidak percaya akan surga, ada orang yang tidak percaya akan kehidupan yang kekal, kehidupan setelah kematian, tetapi iman kita mau berkata melalui Yesus Kristus, melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kita percaya ada kebangkitan dari antara orang mati. Walaupun pikiran kita sulit untuk menerima, jujur saja kita katakan, kita sebagai manusia, kita menggunakan akal, kita menggunakan logika, kita akan sulit untuk menerima tentang surga. Pikiran kita akan sulit menerima tentang kehidupan yang kekal. Tetapi nas inilah firman Tuhan di sinilah mau memberikan kepada kita sebuah peneguhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil Tuhan dapat lakukan. Cara Tuhan bekerja jauh melebihi apa yang dapat dipikirkan oleh manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, inilah yang pertama yang mau disampaikan bagi kita. Sekalipun sulit kita memahami tentang bagaimana penghakiman Tuhan itu akan datang, bagaimana tentang surga itu, bagaimana kehidupan yang kekal itu, tetapi percayalah Tuhan berkuasa melebihi pikiran kita. Banyak orang juga yang mengejek, banyak orang yang merendahkan ajaran kekristenan. Banyak orang katakan, bagaimana mungkin Tuhan menjadi manusia? Banyak orang berkata seperti itu kepada orang Kristen. Kemudian orang Kristen, bagaimana mungkin mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Bagaimana mungkin mengatakan manusia itu sebagai Tuhan?
Tuhan yang sangat sering disampaikan kepada orang Kristen. Maka kembali firman Tuhan di sini mau mengingatkan kepada kita. Jawabannya kembali ke dalam nas kita ini, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun Tuhan bisa lakukan. Namanya juga Tuhan. Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Apa yang tidak mungkin Tuhan bisa lakukan dalam hidup kita? Kenapa tidak mungkin Allah bisa menjadi manusia? Kenapa? Tidak sulit bagi Tuhan untuk melakukan itu. Entah mau menjadi apapun dia, Tuhan bisa lakukan. Oleh sebab itu kita mau diingatkan kembali. Karena banyak juga pada masa-masa para rasul, banyak orang yang tidak bisa mempercayai tentang kekristenan. Mengapa? Karena mereka menggunakan logika mereka. Bagaimana mereka bisa mempercayai bahwa Yesus yang mati tersalib itu adalah sebagai Tuhan? Maka orang-orang pada saat itu menganggap bahwa orang Kristen itu adalah orang bodoh. Orang Kristen itu adalah orang yang tidak menggunakan akal pikirannya, katanya. Tapi kembali lagi, kita mau diingatkan firman Tuhan bahwa cara Tuhan bekerja melampaui akal dan pikiran manusia. Sebagaimana juga yang kita telah baca di dalam nas kita ini, yang mengenang Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Maria yang masih perawan, dia bisa hamil. Tidak mungkin dalam pikiran manusia, tetapi itu terjadi. Tuhan lakukan kepada Maria melalui Roh Kudus, maka Maria bisa mengandung. Kemudian di sini juga dikatakan Elisabet yang sudah tua, bahkan sudah ditetapkan bahwa Elisabet itu adalah seorang yang mandul. Bayangkan, Elisabet sudah tua, dia sudah mandul, tetapi ternyata dia juga bisa melahirkan. Tidak ada yang mustahil Tuhan bisa lakukan di dalam kehidupan Elisabet dan juga Maria. Maka berangkat dari sini juga lah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita mau mengimani kuasa Tuhan, kuasa Allah di dalam kehidupan kita ini juga. Berangkat dari nas ini juga kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Kita harus yakinkan di dalam hidup kita, apapun Tuhan bisa lakukan dalam hidup kita ini. Maka jangan kita pernah untuk berputus asa. Jangan pernah kita untuk hilang harapan. Apapun situasi, sesulit apapun pergumulan kehidupan kita, sekalipun sesuatu tidak mungkin ada di depan kita, sesuatu pun sekalipun di dalam pikiran kita ada sesuatu yang tidak akan mungkin, tetapi kita melalui nas ini kembali kita mau diingatkan, tidak ada mustahil Tuhan bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Mungkin bisa saja benar hitung-hitungan kita, mungkin bisa saja benar kalau penglihatan kita sudah tidak akan mungkin. Tetapi kembali lagi, firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita. Disitulah kelebihan kita orang yang beriman. Disitulah kelebihan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa ternyata orang beriman itu akan selalu selangkah lebih maju daripada orang yang tidak beriman. Orang yang beriman itu akan selalu terdepan. Kenapa? Karena dia tidak hanya menggunakan akal dan pikirannya saja, tetapi dia mengandalkan kuasa Tuhan. Bahwa kita percaya bahwa Tuhan, kalau Tuhan sudah berkehendak, kalau Tuhan sudah menentukan jalan hidup dalam hidup kita, apapun tidak ada yang tidak mungkin Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya di ayat 38 dikatakan dari di situ, Maria mengatakan, "Aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maka ketika dikatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka jawaban kita adalah ayat 38. "Aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu."
artinya ini adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa apa yang terbaik menurut Tuhan, saya akan menerimanya. Apa yang terbaik menurut Tuhan dalam hidupku, itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan. Demikianlah kita menerima sesuatu yang tidak mustahil bisa Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Maka aminan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di minggu ini mengarahkan kepada kita bagaimana kita supaya benar-benar sepenuhnya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau katakan di dalam nas firman Tuhan di sini, jangan kita hanya mengandalkan pikiran kita, tetapi berserahlah sepenuhnya kepada Tuhan. Percayalah akan mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan itu bekerja melampaui akal dan pikiran kita. Maka apa yang mau dikatakan di sini, Amaminan, kalau sesuatu itu terjadi, ketika sesuatu yang Tuhan berikan itu tidak seperti apa yang kita pikirkan, tidak seperti apa yang kita harapkan, maka jangan kita kecewa. Itu adalah mujizat Tuhan. Kenapa? Karena kembali lagi mujizat Tuhan itu adalah melampaui akal dan pikiran manusia. Mujizat Tuhan itu adalah melampaui akal dan pikiran manusia, sehingga ketika sesuatu yang Tuhan berikan tidak seperti yang kita harapkan, sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita tidak seperti yang kita pikirkan, maka di situ adalah kuasa mujizat Tuhan sedang terjadi. Jadi jangan kita kecewa ketika apa yang kita harapkan tidak terima. Kenapa? Karena Allah juga bekerja melampaui apa yang bisa kita harapkan, melampaui apa yang bisa kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami, buat firman yang boleh kami renungkan dan kami dengarkan di waktu ini. Kami telah menerima firman Tuhan yang menyapa kami, sebagaimana Engkau menyapa Maria, bahwa dia beroleh kasih karunia dari Tuhan. Maka demikianlah kami di dalam hidup kami. Kami juga akan beroleh kasih karunia dari Tuhan. Jika kami selalu berpengharapan, beriman kepada Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan ingatkan kami bahwa tidak ada yang mustahil Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib di tengah-tengah hidup kami. Sekalipun akal dan pikiran kami terbatas, sekalipun akal dan pikiran kami Tuhan tidak dapat menghadapi, tidak dapat untuk mengerti semua hal yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa jalan-jalan Tuhan, bahwa rencana-rencana Tuhan adalah yang terbaik atas kehidupan kami. Biarlah itu menjadi pengharapan bagi kami Tuhan, sehingga kami tidak selalu berputus asa, kami tidak hilang harapan di dalam menjalani hidup kami. Tuhan sanggup melakukan apapun di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan itu yang menjadi sebuah pengharapan bagi kami Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup kami. Demikian juga Tuhan pada minggu kami pada saat ini, kami mau berserah kepada Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan. Kami ini adalah hamba Tuhan yang menurut Tuhan yang terbaik, itulah yang akan terjadi dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan dalam setiap hal apapun yang kami jalani di dalam hidup kami ini, dalam setiap pergumulan kami saat ini, di dalam setiap harapan-harapan kami, cita-cita kami Tuhan, kami dapat berserah kepada Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan yang akan selalu menolong dan memberkati kami. Berkati kami Tuhan dalam setiap apapun yang sedang kami perjuangkan, yang sedang kami harapkan pada saat ini Tuhan. Tuhan yang memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Jadilah menurut kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Demikian juga Tuhan kami berdoa kepada seluruh jemaat yang dalam keadaan sakit, baik yang ada di dalam rumah sakit maupun yang ada di dalam rumah,
yang sedang dalam penyembuhan, sedang dalam perawatan. Kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu, Tuhan yang menjamah seluruh jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan, Tuhan yang membukakan pintu kasih karunia bagi mereka. Berkati Tuhan di dalam pengobatan mereka. Berkati di dalam proses-proses penyembuhan yang akan mereka sedang jalankan. Biarlah itu menjadi jalan Tuhan yang berkati mereka untuk kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu yang dalam sukacita mereka Tuhan di dalam minggu ini. Tuhan tambahkan umur bagi mereka. Mereka bersukacita atas ulang tahun mereka. Berkati mereka Tuhan di dalam hari-hari hidup mereka, di dalam harapan-harapan mereka, cita-cita mereka untuk hari yang ke depan. Biar Tuhan yang memberikan kemuliaan panjang di dalam kesehatan dan penyertaan dari Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat semua pelayan